persilahkan kepada siapa yang mau memimpin doa. Oke, silakan Nashwa memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Ada yang tidak hadir tidak? Tidak. Yang pertama, Nazwan Cahyani, Hadiroh. Aura, Hadiroh. Habibah. Hadiroh. Berarti masih ingat pembelajaran minggu dulu? Masih. Masih ingat dengan Daulah Umayyah? Masih. Oke. Masih ingat kenapa Daulah Umayyah runtuh? Masih. Kan untuk dijawab di Mentimer kodenya ini 38191576. Ibu mau tahu dulu seberapa ingat kalian tentang ini? Apa penyebab kehancuran Maliki kapan? Kita kenal Imam Maliki? Imam Syafi'i? Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i siapa? Imam mazhab kita, Imam Fikih. Ini kita belajar sembahyang, di sana sembahyang rukunnya ada berapa? 13. Pokok sembahyang 13 loh. Udah siapa? Itu udah Imam Syafi'i. Jadi ibadah yang kita lakukan ini adalah dari Imam Syafi'i yang ada di buku ini caranya. Cara dulu tuh udah Imam Syafi'i ini. Cara apa lagi? Cara sembahyang kayak ini, berzakat dari Imam Syafi'i kayak ini. Itu imam madhab yang kita anut. Orang Indonesia tuh madhabnya Imam Syafi'i. Nah, kapan munculnya Imam Syafi'i? Masa apa? Yaitu masa Daulah Abbasiyah. Nah, berhubungan itu tadi, jadi intinya kita hari ini belajar tentang dinasti Abbasiyah. Kenapa tadi perlu belajar dinasti Abbasiyah? Kita akan belajar kayak apa cara menuntut ilmunya orang pada saat itu sampai ilmunya hari ini kita pakai. Itu yang perlu kita tahu. Kenapa jadi sejarah ini kita pelajari? Yaitu kita harus nggak tahu orang dulu itu kayak apa sebenarnya sampai jadi dinasti yang begitu begitu berkembang luas. Itu yang kita akan pelajari. Nah, dari itu apa yang harus pian pelajari, harus pian kuasai hari ini. Pian akan tahu tentang sejarah keemasan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi terkait inilah pian belajar hari ini harus tahu masalah ini. Gitu. Nah, di situ apa aja sebenarnya yang kita pelajari? Yang kita pelajari itu nih, apa aja ruang lingkupnya? Nah, karena di situ ada sejarah berdirinya, kita akan pelajari. Kedua, para penguasanya siapa, masa keemasannya siapa, daya tarik PKI-nya kayak apa. 4 hal ini yang akan kita pelajari. Supaya tahu tadi bagaimana masa keemasannya, maka hal inilah yang akan kita pelajari. Dan dalam belajar ini nanti ada beberapa hal yang Ibu akan nilai ingat kalian ketika belajar, ketika berdoa terbikin atau keadaan, kemudian ketika ketika berkelompok kayak apa, apakah karena beliau aja mempertimbangkan atau kada, itu yang akan Ibu nilai. Kemudian ada penilaian keterampilan di mana yang akan Ibu nilai, yaitu tentang infografis dari Canva. Di sini nanti Ibu akan membagikan kelompok perhatian. Lalu terakhir ada namanya penilaian pengetahuan. Nah, ini yang beberapa hal teknik penilaian yang akan Ibu lakukan. Lalu sebelum mempelajari semuanya masalah Daulah Abbasiyah tadi, kita akan melakukan asesmen awal. Fungsinya untuk apa? Asesmen awal itu fungsinya untuk mengetahui dia tuh tahu sampai mana kira-kira pelajaran ini. Jadi karena yang mana akan Ibu kuati. Kalau misalnya sudah tahu banyak, berarti Ibu akan mengamati di bagian itu. Kalau misalnya kurangnya di mana, itu yang akan kita pelajari besok.
Nurul Cahyani, kemudian Naura, kemudian Bella. Oke, sekarang ibu cek dulu kayak apa hasilnya sebenarnya. Pendirinya, nah terkait masa pendiri ada 8 orang yang benar menjawab. Nah, kalau masalah pola pemerintahannya berarti dia harus banyak mempelajari masalah pola pemerintahan tahun-tahunnya itu. Pola pemerintahan itu banyak yang salah. Hanya 31%, 30% dari bagian yang jujur menjawab. Alasannya masih ada sampai sekarang. Tanpa berlama-lama, inilah kisahnya. Jadi, pas Eropa masih beribadah di masa kelam, peradaban satu ini ternyata udah cukup sampai kejayaan. Ketika pendiri peradaban Islam kemudian meninggal, para penerusnya lanjut memperluas kekuasaan hingga berkembang. Video tentang apa itu tadi? Masa keemasan Islam. Kenapa Islam jadi sampai mencapai masa keemasan di situ? Yang ditonton tadi apa? Kenapa sampainya? Kita tuh kayak jadi Amerika dulu tuh. Semua orang berkiblat ke Islam saat itu. Kira-kira kenapa? Karena apa? Cinta dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama karena cinta dengan ilmu pengetahuan. Itu dikisahkan zaman siapa tadi? Zaman apa? Oke, dibuktikan dengan apa ada di Bait Al-Hikmah. Ada Bait Al-Hikmah sebagai apa tadi? Pusat penerjemahan, pusat laboratorium. Pembagian kelompok, ibu akan membagi kelompok nama-nama kalian menggunakan aplikasi namanya aplikasi random group. Ini nama-nama kalian. Nama-namanya sudah di sini. Ulun bagilah. Ini ulun bagi jadi 3 kelompok. Apa yang akan kita buat nanti? Nah, kita akan membuat namanya infografis. Dan membuat infografis ini berkelompok. Nanti ibu bagikan tugasnya. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan hasilnya infografis kalian masukkan di link Google Drive yang sudah ibu bagikan. Silakan satu kelompok cuma 1. Sudah? Ini yang ibu bagikan di sini infografis hasil dari tugas kalian. Cek dulu. Nah, kita ulang lagi. A B. Ayo, A B B C. Sekarang kita presentasi dari kelompok 1. Oke, jadi tugas yang di belakang adalah memperhatikan apa yang dijelaskan kawan dengan bertanya. Atau misalnya kalau sesuai dengan pandangan kalian, silahkan memberikan tambahan atau menginterupsi tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sejarah berdiri dinasti Abbasiyah. Pendiri dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah yang merupakan keturunan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang bertanya, kan dinasti Umayyad tadi kan dikucilkan karena apa?
menjawab. Jadi pada masa Umayyah yang dijadikan di sekeliling pemerintahan menteri itu hanya orang Arab aja. Jadi makanya Bani Abbasiyah itu sarik gara-gara yang dipilih itu cuma orang Arab aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil infografik pemerintahan dinasti Abbasiyah. Periode pertama di situ tahun 122 sampai 232 Hijriah atau 790 sampai 847 Masehi. Itu pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua itu tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi. Masa keemasan dinasti Abbasiyah, Khalifah yang berkuasa Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Dan Bolehlah memberikan masukan di beberapa dari hasil ampian, dari hasil tadi infografis. Yang pertama untuk kelompok 1. Karena kita pakai kanva kan, ini gambar nih akan memberikan informasi. Gambarnya sedikit, tulisannya sedikit, tapi pengisinya banyak, infografis tujuannya. Nah, jadi baiknya karena kalau misalnya mau infografis, baiknya gambarnya coba aja disyariahkan yang mirip-mirip yang ada hubungannya dengan dinasti berdirinya, terserah gambar apa atau gambar raja-raja dan lain-lain, silakan aja ganti-ganti gambarnya supaya nyambung kisahnya. Setelah itu yang pertama. Nah, kemudian usahakan karena kalau misalnya ada tulisan-tulisan yang memang misalnya yang typo misalnya diperbaiki. Ini pun nggak tahu apakah maksudnya Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah. Kelompok 1 dari pembelajaran kita pada pagi menjelang siang ini. Jadi kesimpulannya apa? Kenapa kami berhasil? Karena mereka sangat-sangat menghormati dengan orang lain. Jadi keilmuannya sangat berhasil karena semua agama dirangkul, semua suku dirangkul. Akhirnya semuanya kalau di sejarah itu dikisahkan orang-orang budak tuh berharga atau kada? Tidak berharga loh. Saat itu budak-budak itu diangkat derajatnya sebagai buahan penerjemah. Jadi supaya ini lebih berharga diolah harganya sebagai penerjemah. Artinya apa? Ketika kita hidup pun supaya jangan banyak yang sarik lawan kita belajar untuk menghormati orang lain. Menjawab kuisis yang hasil. Mungkin kita perlu belajar lagi lebih banyak tentang ini, bahwa belajar ini perlu dibaca banyak sekali karena memang masalah sejarah itu tidak berhubungan dengan tahun-tahun, dengan kita ada yang silakan tulis di kertas apa yang ngalih saat ini, apa yang sulit dipelajari hari ini, apa yang mudah dipahami hari ini. Tuliskan di kertas dulu kita. Silakan tuliskan kita Terakhir, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Najwa. Oke, silakan Najwa simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ulun nanti ini akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan ulun kita belajar hari ini tuh kita mampu memahami tentang masalah Abbasiyah. Habis itu Masih Najwa Cahyani karena sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada kesimpulannya adalah kita belajar tentang dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh salah satu keluarga Nabi, keturunan dari paman Nabi, yaitu Abdullah As-Saffar. Di mana asalnya ibu kotanya di Al-Hashimiyah, pindah ke Baghdad. Lalu pemerintahan beberapa rumah sakit, fasilitas kedokteran, fasilitas kayak farmasi, kemudian makmur dan fasilitas dari hikmah yang fungsinya sebagai apa? Tempat penerjemahan, tempat pendidikan. Jadi
poinnya adalah di Baitul Hikmah itu tadi. Disitulah ilmu pengetahuan berkembang pesat, sama kayak kita belajar itu. Tapi dengan berbagai kesulitan pada masa itu berhasil sebagai negara yang paling maju saat itu, yang kan Bian. Berarti luar biasanya pada masa itu. Itu yang bisa kita ambil, kita contoh. Misalnya minggu ke depan mungkin kita akan belajar materi lain terkait dengan